warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Ahmad Bima Maulana Syah dengan NIM 85817637 dan teman saya. Saya Titin Sundari dengan NIM 858181198. Selanjutnya, Saya sendiri Aibustan 85817941. Dan saya Norma Maida Mayanti dengan NIM 8581817668. Dan saya Fitra Fatimah Nur Elita, NIM 8551765512. Di sini kami akan memperhatikan tentang gerak tumbuhan baik dari seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Dan juga di sini akan kami perkenalkan alat-alat yang diperlukan untuk praktek pada kali ini. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada kardus, yang ketiga ada tumbuhan putri malu dan juga potnya. Yang terakhir ada alat tulis berupa buku dan juga ballpoint, serta ada handphone sebagai alat timer. itu adalah alat-alat yang kita perlukan untuk praktek kali ini. Nanti kita akan terjun langsung ke lapangan. Bagaimana videonya? Lihat saja. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu dengan 3 sentuhan. Yang pertama ada halus, yang kedua sedang, dan yang ketiga kasar dengan jangka waktu menutupnya. Yang pertama adalah sentuhan halus yang akan diperagakan oleh Mbak Fitra. Kita lihat ya. Ini dengan sentuhan halus. Kita lihat dulu. Daun dengan sentuhan halus membutuhkan waktu menutup yang lebih lama. Ini sudah menutup seluruhnya dengan waktu sebagai berikut. Dengan waktu 4 detik. Yang kedua adalah sentuhan sedang yang akan dipraktekkan oleh Mas Iksan. Mana Mas? Ini diperagakan sentuhan sedang. Sentuhan sedang menutup daunnya lebih cepat daripada sentuhan halus. Dengan waktu 3 detik. Dan yang ketiga adalah sentuhan kasar yang akan dipraktekkan oleh Mas Bima. Di sini saya akan mempraktekkan dengan sentuhan kasar pada putri malu dengan gerak seismonasti. Di sini pada putri malu tidak hanya satu daunnya saja, tapi semua daunnya tertutup dengan cepat. Dengan waktu 2 detik. Nah, kita sudah melaksanakan 3 gerak seismonasti pada putri malu. Yang pertama tadi ada gerakan halus, yang kedua sedang, dan yang ketiga adalah gerakan kasar. Nah, selanjutnya adalah percobaan yang kedua, yaitu percobaan niktinasti dengan 2 pot dan berbeda label. Yang pertama adalah pot 1 dengan label A, dan yang kedua adalah pot dengan label B. Nah, percobaan kali ini akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Bima Maulana. Oke, nanti kita ada 2 pot ya. Tadi sudah dijelaskan ada pot A dan juga pot B. Nanti kita akan mempraktekkan gerak niktinasti. Dengan apa? Gerak kepekaan cahaya terhadap tanaman. Ya, nanti di pot A akan terbuka seperti ini, di pot B akan ditutupi dengan sebuah kardus sehingga cahayanya tidak akan masuk ke dalam pot ini. Apakah ada perubahan dari pot A dan juga pot B? Silakan dipraktekkan. Untuk yang pertama di pot B silakan ditutup menggunakan kardus. Nah, ini nanti sudah tertutup dengan kardus, tidak ada cahaya yang masuk, nanti akan ditimeri selama 30 menit. Untuk timer saya akan mulai dari sekarang. Sambil menunggu waktunya berjalan, kita akan tunggu selanjutnya apakah ada perubahan dari pot B tersebut. Kita tunggu selama 30 menit. Dadah, sampai jumpa 30 menit berikutnya. Baik, sisa waktu tinggal 15 detik. Jadi kita akan menunggu sampai sisa waktunya habis. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Kita buka. Ternyata ya di sini sudah menunjukkan bahwa pot B
sudah menunjukkan ada gerakannya dari niktinasti kepekaan akan cahaya. Ternyata putri malu juga kepeka terhadap cahaya. Di daunnya sudah menutup sehingga memberikan efek daunnya lebih menutup daripada yang terkena cahaya seperti itu. Ini adalah perbedaan dari putri malu yang sudah ditutup pot B dan juga di pot A yang terbuka terkena cahaya matahari langsung. Sudah ada perbedaan antara pot A dan pot B. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari praktikum kita pada tumbuhan putri malu, pada praktikum seismonasti, Sentuhan halus, daun putri malu menutup perlahan dan sebagian. Saat disentuh Dan saat disentuh sedang, daun menutup lebih cepat dan lebih banyak. Dan juga pada saat disentuh secara kasar atau secara keras, daun bukan cuma daun yang tersentuh tetapi juga daun-daun yang tidak tersentuh ikut bergoyang akan menutup lebih cepat bersama. Gitu. nah artinya semakin kuat rangsangan sentuhan, semakin cepat dan luas juga daun putri malu akan menutup. Nah, untuk hasil dari praktikum yang kedua yaitu praktikum niktinasti. Pada praktikum niktinasti kita sudah menyiapkan 2 pot, ada pot A dan juga B. Ada akibat kondisi dari lingkungan yang terang atau terkena cahaya dan juga yang gelap atau dengan ditutup dengan kardus. Pada putri malu yang diletakkan di tempat terbuka atau yang terang, daunnya tetap terbuka pada siang hari. Kemudian pada putri malu yang diletakkan di tempat tertutup menggunakan kardus tadi atau yang gelap, daunnya menutup meskipun tidak disentuh. Dan menunjukkan bahwa niktinasti dipengaruhi oleh cahaya, di mana daun putri malu membuka pada siang hari dan menutup saat malam atau gelap. Nah, itu tadi adalah praktikum dari kami kelompok 3 dan saksikan untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Dadah! Oke, selanjutnya dari kelompok kami akan mempraktikkan gerak geotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh efek cahaya. Kita akan mempraktikkan ya dengan cara salah satu tanaman ini ditaruh secara vertikal dan juga horizontal dengan sumber cahaya cuma di satu titik. Biar apa? Biar kita mengetahui apakah ada perubahan dari suatu tanaman ini atau tidak, arah pertumbuhannya akan berubah atau tidak. Kita kasih nama aja. Untuk yang ini kita kasih nama pot A. Untuk yang ini satunya lagi di pot B. Nanti untuk yang pot A ini kita masukkan ke dalam sebuah kardus atau tempat-tempat tertutup dengan satu sumber cahaya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini nanti kita masukkan kita tempatkan di tempat yang terbuka sehingga banyak sumber cahaya yang masuk mengenai tumbuhan ini. Biar apa? Biar kita bisa membandingkan antara yang kena sumber cahaya itu seperti apa, satu full kena sumber cahaya itu seperti apa, dan juga satu arah sumber cahayanya itu seperti apa. Untuk alat-alat yang kita perlukan cuma 2 tanaman kacang dan juga ada kardus sebagai tempat penutup sumber cahayanya. Biar kita bisa mengetahui arah sumber cahaya yang masuk. Kita lubang terlebih dahulu salah satu titik aja biar bisa terbuka ya, seperti ini. Nanti cahayanya masuk lewat sini aja, lewat lubang sini, sehingga apakah tanaman itu bisa bertumbuh ke arah sini atau tidak gitu. Hari pertama kita melakukan uji cobanya terlebih dahulu. Akan kita masukkan pot A ke dalam kotak ini secara horizontal, tidur seperti ini. Apakah ada perubahan atau tidak? Ini untuk pot A. Nanti yang pot B kita taruh di sebelahnya aja. Ini bisa kita tutup terlebih dahulu untuk mengetahui arah gerak dari tanaman tersebut. Sumber cahayanya cuma dari sini. Apakah
itu bisa mempengaruhi arah gerak tanamannya atau tidak. Gitu. Ini saya taruh di sini untuk di hari pertama. Hari kedua, di malam hari sama kita memvideokannya di malam hari biar kita mengetahui selama 1 hari itu apa. Kenapa kok seperti itu? Karena saya memulai videonya di malam hari. Kita menggunakan flash saja biar kita mengetahui secara pastinya seperti apa tanamannya. Untuk di pot A ada sedikit perubahan dari ujung daunnya ini. Sudah ada membelok ke atas sedikit, walaupun cuma sedikit, tetapi sudah membuktikan bahwa sudah ada gerak geotropisme. Untuk yang di pot B, karena ini tempatnya terbuka, tidak ada pergerakan lainnya. Kembali lagi di hari ketiga setelah kita menunggu selama 3 hari, apakah ada perubahan yang lebih signifikan di tanaman kacang di pot A dan juga di pot B. Untuk yang di pot B masih sama seperti kemarin, pertumbuhannya cukup tumbuh ke atas, tidak ada perubahan arah geraknya. Untuk yang di pot A, ternyata ada perubahan arah geraknya lagi, yang berada di ujung sini lagi, mengarah ke atas ke sumber cahaya yang didapatnya. Ini sudah membuktikan juga bahwa gerak geotropisme pada pertumbuhan kacang itu sudah sangat mempengaruhi pertumbuhan kacangnya. Hari keempat kita lihat saja. Untuk yang di pot B masih sama lagi, kita cuma ada pertumbuhan dari tunasnya semakin lebih banyak lagi. Untuk yang di pot A tanamannya agak layu, warnanya juga agak lebih pudar, tapi arah pertumbuhannya sudah mereng banget menuju ke sumber cahaya. Itu hari kelima, yaitu di malam Sabtu. Kenapa kok di malam hari? Seperti yang saya sudah ucapkan di hari kedua, karena tanaman sudah mendapatkan cahaya dari pagi hari sampai sore hari, sehingga kita bisa mengetahui secara keutuhan apakah tanaman itu memiliki perubahan arah pertumbuhan atau tidak, sehingga kita mengetahui tanaman ini bisa dipengaruhi oleh gerak geotropisme atau efek cahaya atau tidak untuk arah tumbuhnya. Yang pertama ini kita masuk ke pot B. Pot B masih seperti kemarin, pertumbuhannya tunasnya juga sudah tumbuh lagi semakin besar. Untuk yang pot A, dari sini sudah kelihatan ada perubahannya lagi. Ini saya kasih flash saja ya. Ini untuk di pot A. Pot A arah tumbuhnya semakin menuju ke cahaya, walaupun tanamannya agak alum, ini agak lemas. Kenapa kok seperti itu? Kemungkinannya masih kekurangan cahaya sehingga kurang segar. Warna daunnya pun juga lebih berwarna putih dan lemas. Itu kita unboxing aja biar kita mengetahui perbedaan dari pot A dan juga pot B. Arah tumbuhnya, ini arahnya akan ke sini. Saya ambil aja, saya dekatkan ke sini ya, biar kita mengetahui ternyata ada perubahan arah geraknya dari tanaman ini. Ini tanamannya menuju ke arah sini, sehingga sesuai di dalam cahaya di dalam kardus yang cahayanya cuma di 1 titik, sehingga pertumbuhannya ini sudah ada belokannya, berbelok menuju ke cahayanya. Sedangkan yang ini tetap tumbuh ke atas, tidak ada perubahannya. Cuma di sini juga yang membedakan adalah warna dari daunnya. Warna daunnya yang pot B yang full kena cahaya warnanya lebih cerah hijau dan segar, sedangkan yang C ini agak lemas dan juga warnanya pucat kekuningan sehingga tidak terlalu segar. Ini untuk di pot A, ketinggalan ini tulisannya. Itu oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan dari kacang panjang ini yang saya buat pakai menggunakan kacang panjang, arah tumbuhnya sudah bisa dipengaruhi oleh gerak geotropisme.
Gerak yang dipengaruhi, gerak pertumbuhan yang dipengaruhi oleh efek cahaya. Ini sudah kita praktekkan secara tempat terbuka, masih segar dan juga arah tumbuhnya ke atas. Untuk yang ini kemungkinannya kekurangan cahaya dan juga penyiramannya kurang maksimal sehingga tanamannya agak layu. Warnanya pun juga agak pudar, tetapi ini sudah menunjukkan pada tunasnya sudah berubah arah. Awalannya mengarah ke sini, sudah berubah ke arah sini, sehingga tanamannya ini sudah bisa menunjukkan bahwa gerak geotropisme bisa mempengaruhi arah gerak dari tanaman dan juga mengaruhi klorofil dari tanamannya atau zat hijau daunnya. Kalau kita kasih full cahaya, zat hijau-hijaunya akan lebih segar seperti ini. Kalau kekurangan cahaya akan lemas dan warnanya agak menguning seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami undur diri terlebih dahulu. Ini untuk di day kelima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.